Biar Aku Yang Pergi, episode 5. Mas Hafiz, ucap Via kaget. Hafiz hanya diam menatap Via. Masuk Mas, ucap Via tak percaya. Lalu Hafiz dan Via berjalan ke ruang tamu. Dewi yang mendengar suara Via langsung bertanya, "Siapa Vi?" "Assalamualaikum," ucap Hafiz. "Waalaikumsalam," ucap Dewi kaget mendengar suara Hafiz. Maafkan Hafiz," ucap Hafiz menyalami tangan mama dan papanya. "Tega kamu membuat kami seperti ini," ucap Dewi terisak. Hafiz tahu Hafiz salah. "Tolong maafkan Hafiz dari ujung rambut sampai ujung kaki," ucap Hafiz. "Hafiz gak sayang mama. 4 tahun kamu pergi, gak pernah sekalipun menelpon menanyakan kabar. Mengapa kamu lakukan ini?" tanya Dewi. Hafiz hanya diam tertunduk. "Apa alasan kamu, Fiz? Istri kamu pun gak kamu telepon. Tahu gak, kami sangat khawatir," ucap Isma. "Sudahlah, yang sudah terjadi biarlah, gak usah diungkit-ungkit lagi. Cukup kita jadikan sebagai pelajaran. Ambil hikmahnya. Yang penting sekarang Hafiz sudah pulang," jawab Herman. "Hafiz, mana barang-barang kamu?" "Masih di dalam taksi, Pak," ucap Hafiz. "Via, pergi tolong Mas Hafiz," ucap Herman lagi. Lalu Via dan Hafiz pergi keluar rumah. Via kaget melihat tas bawaan Hafiz yang sedikit. "Cuma segini barang-barangnya Mas?" tanya Via. Lalu Hafiz membuka pintu belakang dan menggendong seorang anak laki-laki. "Nih, gendong Dava," ucap Hafiz. "Anak siapa ini Mas?" tanya Via bingung. "Anak Mas," jawab Hafiz. Lalu mereka pun masuk kembali ke dalam rumah. Sesampainya di dalam rumah, semua kaget melihat Dava. "Via, anak siapa ini?" tanya Dewi. "Maaf Ma, ini Dava, anak Hafiz dengan Mila," ucap Hafiz tertunduk. "Hafiz, apalagi yang kamu sembunyikan dari Mama?" tanya Dewi histeris. "Kamu gak kasihan sama Marisa?" "Hafiz, Papa bersyukur kamu sudah pulang dan sudah punya anak. Mila mana?" tanya Herman. "Kami sudah bercerai," ucap Hafiz. "Cerai? Mengapa sampai bercerai?" tanya Dewi. "Nanti Hafiz ceritakan sama Mama dan Papa," ucap Hafiz. "Marisa mana Ma?" "Hei, bisa pula kamu ingat sama Marisa. 4 tahun kamu tinggalkan dia tanpa kabar berita. Sedih kakak. Punya adik seperti kamu, Fiz," sindir Isma. "Sudahlah Isma, jangan dibahas lagi yang sudah terjadi. Sekarang bukan waktunya kita cari siapa yang salah. Sekarang beri kesempatan sama adik kamu untuk perbaiki kesalahannya," ucap Herman. "Marisa mana Ma?" tanya Hafiz lagi.
Marisa pergi ke Jogja, ada acara reuni dengan teman-teman kampusnya, jawab Dewi. Hafiz mau ke sana, ketemu sama Marisa, ucap Hafiz. Besok aja, udah malam, ucap Dewi. Kamu selesaikan baik-baik masalah kamu sama Marisa. Jangan menyiksa anak orang. Jika mau pisah, kamu ceraikan dia baik-baik. Kalau masih mau dilanjutkan, kamu bujuk dia dan minta maaf sama dia, ucap Herman. Hafiz mengangguk mendengarkan ucapan papanya. Sementara itu di acara reuni, tampak Marisa sedang bicara sama Taufan. Sudahlah Pak Taufan, jangan ganggu aku lagi. Kamu mau apa? Ucap Marisa kesal. Aku cuma kasihan sama kamu Marisa. Kamu gak kasihankah sama diri kamu sendiri? Cukuplah diri kamu tersiksa oleh laki-laki yang tidak bertanggung jawab itu. Kamu tahu gak, kamu bisa tuntut cerai. Setelah 4 tahun dia tinggalkan kamu. Setelah habis masa iddah, aku akan nikah sama kamu. Aku akan jaga dan sayang kamu dengan sepenuh hati aku, ucap Taufan. Cukup Taufan. Kamu ini ngomong apa? Ucap Marisa. Aku sayang kamu, Riz. Aku mau nikah dengan kamu, jawab Taufan. Kamu udah gila ya, ucap Marisa marah. Lalu berjalan ke tempat Nia dan kawan-kawannya. Hei Riz, kemana aja kamu? Dari tadi aku cariin, ucap Nia. Yuk kita ke sana ketemu Rika dan yang lainnya. Aku malas ke sana, ucap Marisa. Loh, kenapa? Tanya Nia. Aku nggak tahu mau jawab apa kalau mereka tanya tentang Hafiz, jawab Marisa terisak. Oke, aku paham, ucap Nia. Tapi mengapa hari ini kamu kelihatannya sedih banget? Nggak tahulah Nia, entah mengapa hari ini aku selalu terpikir tentang Hafiz. Waktu aku lihat teman-teman datang dengan suami mereka tampak gembira. Sedangkan aku yang menikah duluan masih sendiri aja menunggu suami entah di mana, jawab Marisa. Udah Laris, jangan nangis. Kamu yang sabar ya. Hapus dulu air mata kamu, malu dilihat orang, ucap Nia menghibur Marisa. Sementara itu di rumah Hafiz, tampak Hafiz sedang melamun di ruang makan. Lalu mamanya datang membawa makanan. Makan dulu Fiz, ucap Dewi. Ma, bisa tolong jagakan Dava. Hafiz mau ke Jogja, ucap Hafiz. Udah malam, jauh lagi, besok aja, jawab Dewi. Hafiz rindu sama Marisa, jawab Hafiz. Dewi hanya diam mendengarkan perkataan Hafiz. Kemudian memanggil Via. Via, panggil Dewi. Iya Ma, jawab Via berlari menuju ruang makan. Tolong temenin Mas Hafiz ke Jogja, ucap Dewi. Malam ini? Kenapa Via? Tanya Via. Kan Mas Hafiz bisa selesaikan sendiri masalahnya. Via, ucap Dewi. Oke Ma, ucap Via cemberut. Sementara itu, Marisa duduk di tepi kolam renang menikmati angin malam bersama Nia.
Riz, kamu tahu nggak kalau orang-orang tua dulu bilang biasanya kalau kita ingat sama seseorang berarti orang tersebut akan ingat juga sama kita, ucap Nia. Lalu tiba-tiba handphone Marisa berbunyi. Sebentar ya Nia, ucap Marisa. Halo Ma, ada apa Mama telepon malam-malam begini? Tanya Marisa. Apa? Lalu Marisa terdiam dan mematikan handphonenya. Ada apa Riz? Tanya Nia. Hafiz udah pulang, jawab Marisa tak percaya. Nah kan, betul apa aku bilang, ucap Nia tersenyum. Jodoh kamu sama Hafiz panjang. Baru kita omongin, tahu-tahu pulang. Lalu Hakim datang dengan terburu-buru. Riz, aku mau nyampein sesuatu. Hafiz udah pulang. Ya, aku udah tahu. Mama barusan telepon, jawab Marisa. Tapi dia mau datang ke sini. Udah on the way, ucap Hakim lagi. Hah, datang ke sini? Ucap Marisa kaget. Tiba-tiba dia panik. Nia, aku mau ngapain kalau dia datang? Riz, aku rasa sekarang waktu yang tepat untuk kamu menceritakan semua perasaan kamu pada Hafiz. Apa yang kamu rasakan selama ini? Kenapa dia meninggalkan kamu tanpa kabar berita? Setelah itu, baru kamu ambil keputusan. Apakah kamu mau lanjutkan atau mau pisah? Ucap Nia. Marisa hanya diam mendengarkan ucapan Nia. Sementara itu, di kamarnya Taufan tampak menyesal atas perbuatannya pada Marisa. Aku seharusnya nggak ngomong begitu sama Marisa. Seharusnya aku doakan yang baik-baik aja untuk dia, ucap Taufan dalam hati. Berarti dia masih mencintai suaminya. Baiklah, besok aku akan kirim pesan untuk minta maaf sama Marisa, ucap Taufan lagi. Sementara itu, tampak Hafiz dan Via sudah sampai di Jogja. Via masih tertidur, lalu Hafiz membangunkannya. Via, bangun, kita udah sampai, ucap Hafiz. Lalu mereka pun pergi ke lobi hotel. Di sana Hafiz menelpon Hakim minta kunci kamar. Halo bro, aku sudah sampai. Mana kunci kamar aku? Tanya Hafiz. Oke, aku segera ke lobi, jawab Hakim. Hai Fiz, welcome back, ucap Hakim. Hai Kim, apa kabar? Mana kunci? Tanya Hafiz. Lalu Hakim memberikan satu kunci. Hei, kok satu aja? Via tidur di mana? Tanya Via. Via tidur sama Mas aja, ucap Hafiz. Gak mau, kunci ini untuk Via. Mas tidur sama Kak Marisa, ucap Via tersenyum sambil berjalan meninggalkan lobi hotel. Bagus juga. Mari aku tunjukkan kamar Marisa, ucap Hakim. Lalu mereka pun menuju kamar Marisa. Sementara itu, di kamarnya Marisa tampak selesai sholat dan sedang berdoa. Ya Allah, berilah aku petunjuk dan kekuatan untuk menghadapi semua ini, ucap Marisa. Tiba-tiba terdengar suara pintu diketuk. Tok tok. Marisa, panggil Hakim.
Lalu Marissa berdiri dan berjalan ke pintu dan membukanya. Alangkah terkejutnya Marissa, ada Hakim dan Hafiz di depan pintu. "Riz, ini Hafiz sudah sampai," ucap Hakim. "Aku pergi dulu ya." "Hai Riz," ucap Hafiz. Lalu Marissa memandang Hafiz dengan tatapan marah, lalu masuk ke dalam kamar, membuka mukenanya dan masuk ke kamar mandi untuk mengganti bajunya. Hafiz hanya menatap tingkah laku Marissa tanpa berkata apa-apa. Kemudian dia duduk di atas kasur menunggu Marissa keluar dari kamar mandi. Tak lama kemudian Marissa keluar dari kamar mandi, lalu mengambil bantal dan selimut, lalu berjalan keluar kamar. Hafiz hanya diam melihat Marissa yang berjalan keluar kamar. Dia sendiri bingung mau bicara apa. Tampak Marissa sangat marah. Lalu Marissa duduk di sofa sambil menangis. Dia menunggu Hafiz keluar kamar untuk membujuknya dan meminta maaf padanya. Tapi Hafiz tidak kunjung keluar karena dia tahu Marissa masih marah dan dia sangat capek sekali. Akhirnya Hafiz tertidur di kamar. Keesokan harinya, tanpa Hakim, Nia dan Taufan sedang sarapan di restoran hotel. Lalu Marissa datang bergabung. "Hai, pagi Alif, pagi semuanya," ucap Marissa. Lalu tiba-tiba ada yang memeluk Marissa dari belakang. "Pagi Kak Marissa," ucap Via. "Hai Via, ngapain di sini?" ucap Marissa terkejut melihat Via. "Kapan Via datang?" tanya Marissa. "Tadi malam, kan bareng sama Mas Hafiz," ucap Via. "Hafiz mana Via?" tanya Hakim. "Mungkin masih tidur, kecapean kali," ucap Via. Taufan terkejut mendengarkan ucapan Via. Hafiz sudah pulang?" tanya Taufan. "Kamu udah tahu, Riz?" "Tahu, tadi malam dia datang, tapi aku nggak tahu dia datang dengan Via," ucap Marissa. "Aku ke kamar dulu," ucap Taufan. Lalu dia berdiri dan meninggalkan meja makan. Marissa, Nia dan Hakim kaget melihat tingkah Taufan. "Kak, temankan Via lihat Mas Hafiz yuk. Via khawatir dia kenapa-kenapa," ucap Via. "Nggak perlulah, dia masih capek tuh, makanya nggak bangun-bangun. Nanti kalau udah segar dia bangun sendiri," ucap Marissa masih kesal. "Riz, pergilah lihat suami kamu itu. Mana tahu dia memang lagi nggak sehat," ucap Nia. "Ayolah Kak, sebentar aja. Nanti kesini lagi," ucap Via membujuk Marissa. Akhirnya dengan berat hati Marissa mengikuti Via ke kamar melihat Hafiz. Sesampainya di kamar, Via memanggil-manggil Hafiz dan mengetuk-ngetuk pintu, tapi nggak ada suara dari dalam. "Via, buka aja pintunya, nggak usah dipanggil-panggil," ucap Marissa. "Nggak bisa Kak, pintunya dikunci," jawab Via. Lalu terdengar suara pintu dibuka dari dalam. Kemudian setelah membuka pintu, Hafiz tidur kembali dengan posisi tengkurap. "Mas, bangun. Ayo sarapan," ucap Via sambil memegang kaki Hafiz. Badan Mas panas Kak. Mas Hafiz demam," ucap Via memandang Marissa. "Bener nih demam?" tanya Marissa. Hafiz memandang Marissa dengan kesal.
Benar kak, panas badannya. Yuk mas Via antar ke klinik, ucap Via. Nggak perlu, jawab Hafiz. Bandel, ucap Marissa. Lalu Hafiz membalikkan badannya. Tadi kamu bilang apa? Ucapnya pada Marissa. Kamu itu bandel. Kalau tahu demam, pergi aja ke klinik. Mengapa harus dipaksa? Kan udah dewasa, bukan anak-anak lagi, ucap Marissa. Suka-suka aku, mau pergi atau tidak, apa urusan kamu, ucap Hafiz emosi. Udahlah, jangan berantem, ucap Via. Mas juga, kenapa harus marah-marah? Sudahlah Via, biarkan aja dia. Dulu di Australia 4 tahun bisa aja dia urus dirinya sendiri, ucap Marissa. Lalu Marissa keluar dari kamar. Yuk mas, bangun, kita pergi ke klinik. Kelakuan seperti anak-anak, padahal sudah punya anak, ucap Via. Shh, nanti Marissa dengar, ucap Hafiz. Cepat siap-siap, Via tunggu di luar, ucap Via. Lalu Via pun keluar dari kamar dan duduk di sebelah Marissa. Tak lama Hafiz pun keluar sambil membawa tas. Yuk Via, kita ke klinik. Setelah itu langsung balik ke Jakarta. Untuk apa lama-lama di sini kalau orang gak peduli? Bagus di rumah aja, ucap Hafiz. Kamu gak usah menyindir aku, ucap Marissa emosi. Yuk aku antar. Lalu mereka bertiga pun pergi ke klinik naik mobil Marissa. Sesampainya di lobi hotel, mereka berpapasan dengan Taufan. Hei Van, mau kemana? Tanya Marissa. Aku mau pulang, ada perlu, jawab Taufan. Maaf ya, masalah tadi malam. Ya, aku juga minta maaf, hati-hati di jalan, ucap Marissa. Sementara itu, Hafiz memandang Taufan dengan penuh curiga. Taufan lalu mengangguk dan tersenyum sama Hafiz. Sementara itu, di rumah Mama Hafiz tampak mereka sedang sarapan. Saya rasa bagus kita ketemu sama keluarga Marissa untuk menjelaskan kejadian yang sebenarnya. Saya nggak mau nanti kita disalahin karena Hafiz menelantarkan Marissa, ucap Dewi. Oke, bagus juga itu, ucap Herman. Kapan kita mau ke sana? Sebentar lagi mas, habis sarapan, ucap Dewi. Kamu nggak makan? Tanya Herman. Lagi nggak ada selera mas, ucap Dewi. Kemudian setelah makan mereka pergi ke rumah orang tua Marissa. Assalamualaikum, ucap Dewi. Waalaikumsalam, jawab Sari. Besan, silakan masuk. Lalu orang tua Hafiz pun masuk ke dalam rumah Marissa. Pak Lukman mana? Tanya Herman. Dia ke ladang, ada kerjaan sedikit, ucap Sari. Tunggu sebentar, saya ke dapur buat minum, ucap Sari. Gak usah repot-repot. Ada yang mau kami sampaikan, ucap Dewi. Sebenarnya Hafiz sudah pulang. Oh, syukurlah kalau sudah pulang, jawab Sari. Tapi dia pulang berdua, ucap Dewi. Berdua? Maksudnya? Tanya Sari. Dia pulang dengan anaknya. Rupanya selama di Australia dia sudah menikah dengan Mila, ucap Dewi.
Hafiz nikah lagi dan punya anak? Tanya Sari. Iya, tapi sekarang mereka sudah bercerai, jawab Dewi. Bercerai? Marisa sudah tahu? Tanya Sari. Marisa tahu Hafiz sudah pulang, tapi dia tidak tahu Hafiz menikah lagi dan punya anak, ucap Dewi. Saya nggak mau Marisa dan Hafiz sampai berpisah. Ya, saya pun gak mau mereka berpisah. Sekarang gini aja, nanti biar Hafiz sendiri yang cerita sama Marisa, ucap Sari. Oke lah, kalau begitu kami pamit dulu. Mohon maaf atas keperbuatan Hafiz pada Marisa. Kami gak tahu dia nikah lagi, ucap Dewi. Sari hanya mengangguk sedih membayangkan nasib Marisa. Sementara itu, Hafiz sudah pulang dari klinik dan sedang berada di lobi bersama Via, menunggu Marisa. Setelah Marisa datang, Hafiz berkata, "Aku mau pulang sekarang." "Oh, udah siap-siap. Kalau mau pulang ya pulang aja," jawab Marisa. "Kamu itu coba sadar diri sedikit. Kamu itu istri orang," ucap Hafiz. "Kamu laksanakankah kewajiban kamu sebagai suami orang?" tanya Marisa. "Kamu memang sengaja mau menyakiti hati aku kan, Riz?" tanya Hafiz. "Kamu itu istri aku, dengar omongan aku. Kita pulang sekarang." Lalu Marisa kembali ke kamarnya untuk packing barang-barangnya. Kemudian mereka segera menuju tempat parkir. Ketika Marisa hendak masuk ke mobilnya, Hafiz berkata, "Kamu ikut aku, naik mobil aku." "Enggak, aku drive sendiri," ucap Marisa kesal. "Via, kamu bawa mobil Mas ikut Kak Marisa," ucap Hafiz. Lalu Hafiz masuk ke mobil Marisa. Setelah 5 jam perjalanan, akhirnya mereka pun sampai di rumah Hafiz. "Fiz, bangun, udah sampai," ucap Marisa. Lalu Hafiz terbangun. "Kamu oke?" tanya Marisa. "Oke," jawab Hafiz. Lalu turun dari mobil. Di teras sudah terlihat Mama Hafiz menunggu mereka. "Assalamualaikum, Ma," ucap Marisa. "Waalaikumsalam," jawab Dewi. "Ma, Hafiz masuk dulu," ucap Hafiz. Dewi mengangguk. "Ma, Marisa pulang dulu ya. Tolong lihatin Mas Hafiz, dia itu baru sembuh dari demam," ucap Marisa. "Riz, kamu gak tidur di sini?" tanya Dewi. "Lain kali lah, Ma. Ada kerjaan yang harus disiapkan untuk besok. Laptop Marisa di rumah Umi," ucap Marisa coba mengelak. "Oke lah, besok mampir lagi ya," ucap Dewi. Dia paham Marisa sedang marahan sama Hafiz. "Baik, Ma," jawab Marisa. Lalu Marisa pulang ke rumahnya. Malamnya Marisa melamun memikirkan Hafiz. "Mengapa kamu ego sekali, Fiz? Jangankan minta maaf, rasa bersalah aja gak ada," ucap Marisa dalam hati. "Gak ada rasa bersalah atas perbuatan yang sudah kamu lakukan sama aku. 4 tahun engkau tinggalkan aku begitu saja," ucap Marisa lagi. Saking kesalnya, lalu Marisa melepaskan cincin kawinnya dan melemparkannya ke lantai. Sementara itu, tampak Hafiz sedang makan malam sama orang tuanya.
Ma, Pa, ada yang Hafiz mau bicarakan, ucap Hafiz. Lalu mamanya menghentikan makannya. Apalagi Fiz, apalagi yang kamu sembunyikan dari mama? Enggak ada, Ma. Hafiz cuma mau bilang, Mama tolong jaga Dafa, karena Hafiz harus balik ke Australia untuk menyelesaikan kontrak kerja di sana. Selama 6 bulan. Bisa, Ma? Ucap Hafiz. Oh, itu. Bisa. Mama kira apa pula yang kamu udah lakuin, ucap Dewi. Kapan kamu berangkat? Tanya papanya. 2 atau 3 hari lagi, Pa, ucap Hafiz. Kalau gitu, sebelum kamu pulang, kamu selesaikan dulu baik-baik masalah kamu dengan Marissa. Jangan berantem aja terus, ucap Herman. Hafiz terdiam mendengarkan ucapan papanya. Keesokan harinya, tampak Marissa sedang berada di kantornya. Tiba-tiba handphonenya berbunyi. Halo, Ma, ucap Marissa. Riz, kapan mau datang ke sini? Udahlah, jangan ngambek terus, ucap Dewi. Enggak, Ma. Marissa enggak ngambek sama Hafiz, cuma agak sibuk sedikit, jawab Marissa. Mama mau ngasih tahu, Hafiz sudah balik ke Australia tadi malam, ucap Dewi. Marissa hanya terdiam mendengarkan perkataan Dewi. Hatinya sakit sekali, mungkin sudah hancur. Dia tidak menyangka Hafiz pergi meninggalkannya lagi tanpa pamit. Belum hilang lagi sakit yang lama, sekarang datang lagi sakit yang baru. Bersambung. Jangan lupa saksikan terus video lanjutannya ya. Silahkan like, subscribe, dan komen channel ceritaku supaya kalian selalu mendapatkan update video terbaru dari saya. Terima kasih.